Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Pengalakoh. Pengalakoh sekarang sebetulnya hybrid ya. Di sini Ivan bersama Pak Bruce dan Pak Mufli di Falcon Travel. Jadi agak online, ada juga yang face to face. Insya Allah. Ya. Materi kita pada kesempatan kali ini. Sebentar ini buka pintu. Oke. Ya, materi kita pada kesempatan kali ini adalah surat At-Tin ya. Suratnya surat pendek aja, salah satu dari surat Asmaul Husna. Tadi sudah dibacakan yang baik oleh adik kita ya, Goza. Pak Bruce sudah bawa pizza ini. Alright. Ya, surat At-Tin ya. Surat At-Tin ini kita mulai saja. Ya, surat At-Tin ini adalah surat ke-95 ya, dari urutannya ada surat 95 dari 114 surat. Tetapi kalau dari sisi revelation-nya atau diturunkannya, surat At-Tin ini adalah surat Makkiyah ya, surat Makkiyah. Jadi seperti kita ketahui ada surat Makkiyah, ada juga surat Madaniyah ya. Tetapi tentunya pendapat yang utama adalah yang membedakan antara keduanya adalah kalau Makkiyah ini sebelum hijrah diturunkannya. Kalau Madinah itu setelah hijrah, ya. Karena ada juga yang diturunkan di Taif, ada juga surat yang diturunkan di surga, ya. Surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir ya diturunkan di surga. Ya, jadi di sini disebutkan Makkiyah itu artinya diturunkan sebelum hijrah, ya. Nah, subhanallah kita tidak direncanakan ini, tapi kita sebentar lagi masuk tahun hijrah, ya. Jadi sekarang tahun Zulhijjah, bulan Zulhijjah ini adalah bulan ke-12. Jadi insya Allah kita akan memasuki beberapa minggu ya, couple of weeks, kita akan masuk tahun yang baru, tahun baru Islam ya, tahun hijrah. Ya. Nah, jadi ini suratnya surat sebelum hijrah. Assalamualaikum. Ya, surat sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Silakan Mas. Waalaikumsalam. Ya, jadi sebelum hijrah disampaikannya, dan kalau kita melihat sebelum hijrah ayat-ayat yang disampaikan pada surat-surat yang sebelum hijrah itu fokusnya adalah fokus mengenai akidah ya. Jadi kita lihat pada saat diturunkan di Mekah tentunya yang diawali kita tidak dijejeli atau dengan ayat-ayat mengenai fikih yang paling banyak ya, seperti Al-Baqarah, Al-Imran itu di Madinah tidak demikian, tapi di Mekah itu kebanyakan pendek-pendek ya, seperti surat-surat yang di Juz Amma itu surat Makkiyah kebanyakan ya, ayat-ayatnya ayat-ayat Makkiyah ya. Sebetulnya lebih tepat disebut ayat-ayat Makkiyah karena ada beberapa surat yang sebagian ayatnya di Mekah, sebagian di Madinah ya. Oke. Mas Gedek bisa langsung dengar ya, join juga. Oke, ya, alright. So, yang surat Fiqh ini surat Makkah, ya, surat ke-95. Tadi dibacakan oleh adik kita Goza, ya. Pada akhirnya itu ada sedikit aja ya, sekedar pembukaan. Pada akhirnya di surat ini ada alisallahu bi ahkamil hakimin, ya. Nah itu ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang bunyinya atau yang Rasulullah menyebutkan bahwasannya kalau Anda membaca surat, misalnya sedang ibu-ibu, bapak-bapak sedang membaca Al-Quran, kemudian membaca surat Fiqh, surat At-Tin, ya, dalam bahasa Inggrisnya the Fiqh, ya. Kemudian sampai pada ayat terakhir, alisallahu bi ahkamil hakimin, kemudian menyebut bala, artinya indeed kalau dalam bahasa Inggris, ya, memang benar, ya. Maka Rasulullah menyebutkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu saksinya, ya, salah satu saksinya. Jadi di sini juga sangat menarik ya. Jadi kita kalau sedang membaca surat Juz Amma, kalau selesai baca ini terakhir alisallahu bi ahkamil hakimin, bala, ya, bala artinya indeed kalau dalam bahasa Inggris, ya, memang sedemikian, ya. Itu dalam hadisnya seperti disebutkan. Rasulullah akan menjadi saksi, menyebutkan dalam satu hadis bahwa beliau akan menjadi saksinya
ya, bahwa kita menyampaikannya. Nah, tentunya kita mengetahui Rasulullah SAW sudah wafat, tetapi seperti juga para syahada ya, ba'ahyain, ya, jadi tidak meninggal sebetulnya, ya, dalam arti ada dalam realm yang lain, ya, dan menyaksikan kehidupan kita. Ya, demikian Mbak melihatnya. Oke, kita mulai, ya. Ayat yang pertama tadi setelah dibacakan watini wa zaitun, ya. Watini wa zaitun. Tin ini buah, atau apa bahasa Indonesianya ya? Buah tin. Buah tin juga. Oke. Bahasa Inggris buah fig ya. Pak. Nah, ini Irfan bawa buahnya ya, buah tin yang udah dry ya. Kalau nanti kita makan sama-sama. Ya, watini, ya tin, buah tin, kemudian buah zaitun. Tin ini hanya disebutkan satu kali, tapi zaitun tentunya kita mengetahui banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Nah, tentunya immediate-nya tin dengan buah zaitun ini dilihat sebagai buah yang ada di dunia ini yang dijadikan Allah SWT sebagai objek ya dari sumpahnya. Dan kalau ada orang yang bersumpah, misalnya kita ada yang bersumpah, di dalam hal ini Allah yang bersumpah, tentunya ada hal yang penting yang akan mengikutinya. Tidak mungkin kita bersumpah kemudian diikuti sesuatu yang tidak penting. Kalau ada bersumpah, pasti yang mengikutinya akan penting. Makanya nanti kita lihat ayat keempat selanjutnya itu merupakan ayat-ayat yang penting pesannya ya. Jadi watini wa zaitun, sekedar fikih ya, kalau untuk kita tidak boleh bersumpah atas yang lain kecuali bersumpah atas nama Allah. Yang secara general tidak boleh terlalu banyak bersumpah. Ya. Tetapi kalau bersumpah harusnya bersumpah kepada Allah, tidak boleh. Tapi kalau Allah boleh bersumpah terhadap buah tin, terhadap fajar, terhadap malam, boleh apa saja. Tapi kalau manusia hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Ya. Watini wa zaitun, buah tin dan juga buah olive. Ya. Seperti tadi disebutkan, buah tin ini kalau dari sisi dunianya ya, itu adalah buah yang sangat bergizi ya. Salah satu disebutkan bahwasannya buah tin ini memiliki komplit ya amino asidnya ya. Jadi asam aminonya paling tinggi. Jadi disebutkan bahwasannya kita sebetulnya seperti juga kurma, bisa hidup hanya dengan buah tin saja. Ya, buah tin minum seperti kurma. Kurma minum ya. Jadi kalau dilihat dari hadis Rasulullah SAW ya, dengan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Aisyah menyebutkan bahwa seringkali hilal, jadi dalam berbulan-bulan tidak ada kecuali dua yang hitam, yaitu kurma dan air. Jadi mereka cuma makan kurma dan air ya, dan bisa hidup berbulan-bulan, hilal ya. Hilal kan artinya crescent ya, crescent moon ya. Jadi hidup cukup sebetulnya. Mereka sekali-sekali mungkin makan daging kalau ada ya, sekali-sekali makan sayuran kalau ada ya. Tapi kebanyakan makan kurma ya, cukup. Dan bukan seperti kita makan kurmanya banyak ya. Disebutkan bahwa ada hadis Rasulullah SAW atau mungkin ini mauquf dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah itu di rumahnya hanya punya 3 butir atau 2 butir kurma ya, mungkin kalau tidak salah 1 butir atau hanya beberapa butir saja. Karena pada saat ada yang meminta, katakanlah meminta makanan yang miskin, Siti Aisyah hanya bisa membagi kurma itu menjadi 2, kemudian diberikan. Hanya sedikit punya kurmanya. Kemudian ada yang menyebutkan, bertanya, kok apakah ada pahalanya memberikan kurma hanya sepotong seperti itu? Kemudian Siti Aisyah menyebutkan, kan seperti buah zarah ya, seperti yang sedikit pun pahalanya besar. Apalagi ini katanya sepotong kurma ada berapa molekul itu, ada berapa atom di sepotong kurma itu. Jadi jangan menganggap kecil ya. Kembali lagi ke topiknya ya. Watin itu buah tin itu hanya disebutkan 1 kali dalam Al-Quran, tapi mukjizatnya kalau di sisi dunia seperti buah kurma. Ya. Dan ada sedikit yang pernah Ivan dengar dari Romawi ya. Kebetulan Ivan tadi yang buah tinnya itu dari Greece ya, dari Yunani ya, tidak ada yang dari dari Timur Tengah ya. Tapi disebutkan buah tin itu dulu oleh orang-orang yang Yunani itu pada saat Olimpiade seperti sekarang ini ya, tidak boleh diekspor keluar dari Yunani karena khasiatnya sangat kuat ya. Ini dari cerita Yunani ya, walau alam ya. Tapi kalau dikembali kepada Al-Quran, ya seperti tadi, Allah bersumpah. Dan Allah kalau bersumpah, berarti bersumpah terhadap sesuatu yang penting. Tidak mungkin kita bersumpah terhadap sesuatu yang kecil,
Dan apa yang mengikuti sumpah pasti sesuatu yang sangat penting. Jadi buah tin itu adalah suatu buah yang kalau kita bisa berkesempatan bisa dicoba ya, buah tin. Kalau di sini di Calgary mungkin kebanyakan yang kering seperti yang Ivan bawa tadi, tapi ada beberapa bulan kadang-kadang ada yang masih basah ya. Oke, itu tin. Oh ya, satu lagi yang menarik mengenai tin. Buah tin ini dalam Al-Quran juga ada referensi, sebetulnya disebutkan jelasnya satu kali tin, tapi ada juga yang referensi mengenai buah tin, yaitu warakal jannah, ya, jadi daun surga, warakal jannah. Disebutkan bahwa Nabi Adam bersama Siti Hawa alaihissalam, ya, pada saat mereka memakan buah tersebut kemudian berdosa, ya, kemudian jadi terbuka kemaluannya. Tadinya kan tidak tertutup ya. Jadi kemudian malu mereka kemudian mencoba menutupi badannya dan mereka menutupinya dengan daun-daun dari surga. Daun-daunnya itu disebutkan adalah warakal jannah, adalah buah daun dari pohon tin ya. Jadi warakal jannah itu watin. Nah, jadi di sini yang pertama tadi buah tin ya. Jadi disebutkan tadi di selama ini sangat berkhasiat. Kemudian zaitun. Zaitun tentunya kita mengetahui ya sangat berkhasiat juga buah zaitun ya. Asalnya dari Timur Tengah. Ini mungkin pernah ibu-ibu, bapak-bapak mendengar surat Nur ya, Nur ala Nur ya. Itu sebelumnya ada referensi terhadap buah zaitun ya. Jadi buah zaitun itu tidak dari timur, tidak dari barat, ada di tengah-tengah karena pusatnya ada di Timur Tengah. Ya, nanti kita sampai juga ke sana ya. Jadi buah zaitun itu secara sekarang sudah ibu-ibu, bapak-bapak sudah mengetahui ya, sangat mujarab ya. Bahkan kadang-kadang nasi pun di Timur Tengah hanya diberikan minyak zaitun gurih ya. Nasinya sedikit, tidak terlalu banyak, tetapi gurih, kuat, ya, tidak terlalu karbo intensif istilahnya. Alright, ya, jadi dalam bahasa Sunda RW 06 ya, tidak terlalu banyak ininya nasinya, tapi bisa kuat ya. Oke, jadi itu buah zaitun ya. Tetapi dalam hal ini ada juga yang menyebutkan para ulama buah zaitun disebutkan di sini karena berhubungan dengan yang tadi ya. Kalau tadi buah tin itu daunnya menutupi katakanlah jasmani dari Adam dan Hawa ya. Tetapi buah tin dengan referensi ke surat Nur ya, Nur ala Nur ya. Itu menyebutkan bahwa buah tin adalah yang menolong kita dari sisi spiritual. Sebuah zaitun referensinya menolong kita dari sisi spiritual ya, karena ada cahayanya ya, itu hanya alusinnya saja dari situ. Kemudian kalau dari sisi lokasi watini wa zaitun ini ya, tin ini banyak ulama yang menyebutkan merujuk kepada Damaskus ya, Damaskus di Syria ya, karena banyak di situ pohon tin ya. Dan Damaskus ini juga disebutkan merujuk kepada tempat di mana Noah Ark ya, jadi kapalnya Nabi Nuh berhenti itu di Damaskus ya. Kemudian disebutkan juga oleh beberapa ulama, tidak semuanya tapi sebagian besar ada menyebutkan bahwa Damaskus itu tempat turunnya Nabi Isa nanti ya, pada saat turun kembali ke bumi itu di Damaskus, lahirnya di Palestina tapi kan turunnya kembali di Damaskus ya. Jadi istilahnya Christianity ya, watin itu Christianity, watini wa zaitun tentunya merujuk kepada Palestina karena banyak ya buah zaitun di Palestina. Bahkan kalau ada yang belanja di Islamic Relief, ada tokonya ya, ada buat minyak zaitun dari Palestina ya, langsung dari Palestina. Jadi sangat terkenal. Jadi watini wa zaitun itu boleh disebut merujuk kepada, ada juga ulama yang merujuk kepada Christianity ya, yang asli. Kemudian yang kedua, ayat kedua Waturi Sinin ya, dan Mount Sinai ya. Mount Sinai sebetulnya Mount Sinai ini tentunya merujuk kepada Nabi Musa ya, karena disitulah tempat Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap dengan Nabi Musa ya, makanya disebutkan Tur Sinai. Ada juga yang menyebutkan
kata arti lain dari turisinin ini dari merupakan juga bahasa lain yang ada dalam Al-Quran, ya, bahasa Ethiopia itu sinin yang diarabais dijadikan bahasa Arab pada saat itu artinya beautiful. Jadi selain cantik, gunung Sinai juga sangat barokah, ya, karena itu Nabi Musa. Jadi ini merujuk kepada ajaran Judaism atau Yahudi, ya. Kemudian tentunya yang ketiga adalah wahada baladil amin, merujuk kepada Makkah, ya, doa Nabi Ibrahim. Kita baru saja selesai mengenai Zulhijjah, ya, Nabi Ibrahim, pasti ingat, ya, Nabi Ibrahim berdoa, ya, 2 kali, ya. Pertama hada balad, yang pertama kali waktu meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hawa. Hadza balad, jadi hadza balad belum ada tanah ini, ya, negeri ini. Kemudian pada saat kembali dan membangun Ka'bah, berdoa lagi hadzal balad, ada al balad, karena pada saat itu Mekah sudah ada bentuknya, ya. Pada saat pertama hadza balad, Mekah belum ada bentuknya, 2 kali dalam Al-Quran. Dan ini baladil amin, ya, jadi merujuk kepada Islam, ya. Jadi bersumpah terhadap ini beberapa pendapat ulama, walau alam, ya, karena tidak ada yang tahu secara pasti, tetapi beberapa yang disebutkan tadi berdasarkan dari tafsir Ibn Abbas, ya. Ibn Abbas itu tentunya ibu-ibu, bapak-bapak mengetahui, ya, Ibn Abbas itu membaca Al-Quran khatam bersama-sama dengan Rasulullah 3 kali, dan pada saat dia tidak mengerti bertanya, ini apa artinya, itu apa artinya, 3 kali berturut-turut khatam, ya. Dan masih ada tafsir Ibn Abbas, ya, tapi tidak ada bahasa Inggrisnya, jadi harus bertanya kepada orang yang bisa membaca bahasa Arab dan mengerti cara menafsirkannya, ya, tafsir Ibn Abbas. Nah, kemudian setelah sumpahnya ini, ya, 3 tadi bersumpah, watini wa zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Nah, yang ketiga ini, ayat berikutnya, maaf, ayat yang keempat. Oke, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Laqad, ya, jadi ada 2 kali penegasannya, ya, la dan qad, ya, truly, ya, truly, surely, ya, 2 kali. Dalam bahasa Inggris seperti 1 kali saja karena tidak biasa, ya, kalimatnya seperti itu. Di truly, kalau dalam terjemahannya sini, we created man in the most beautiful stature atau best, most beautiful balance, ya. Nah, kita mungkin masih ingat pada saat kita mengikuti apa namanya, apa Pak Bruce yang dulu di rumah Irfan, LKI atau apa, ya? Ya, LKI, ya. Ya, ada 3, ya, manusia itu, ya, disebut dalam Al-Quran, bashar, insan, kemudian nas. Ada yang masih ingat apa artinya? Apa perbedaannya? Ya. Oke, kalau bashar artinya manusia, ya, jadi bashar itu dalam asalnya sama dengan kulit, skin, bashar, ya, jadi manusia nih, maksudnya biologis, ya, kalau menurut ustadznya itu, ya. Insan itu intellectual, ya, intellectual being, ya. Dan di sini male female doesn't matter, intellectual being, believer or non believer doesn't matter, intellectual, insan, ya. Kemudian yang ketiga kita tutup aja, ya, nas itu berdasarkan apa namanya, sosial, makhluk sosial, ya. Nah, kita di sini di sini kita membahas mengenai yang insan, ya. Insana fi ahsani taqwim, ya. Ahsan artinya yang paling baik, ya, the most beautiful. Ahsan yang paling beautiful, ya, ahsan. Beautiful, hasan kalau yang paling utama, ya, ahsan, ya. Ahsan ini taqwim. Taqwim itu balance, ya. Kata dasarnya di sini yang Irfan akan spend some time a bit, ya, di sini. Kata dasarnya ko, wa dengan mim, ya. Ko, wa, mim, ya. Qawama, ya. Nah, ini artinya banyak, ya, tapi dasarnya sekali, rootnya sekali ko, ya. Ko. Jadi qawa artinya balance, ya. Dan itu kita bisa lihat, atau juga upright, ya. Ya, upright, ya. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Arab itu kalau qawama sama koyama itu dalam artinya rootnya sama, ya. Qawama jadi balance, balance-nya, jadi manusia kalau dilihat balance, ya, proporsinya, ya.
Kemudian upright juga, makhluk lain tidak tegak ya, ada yang berjalan di bawah melata ya, ada yang agak bungkuk. Tapi kalau manusia generally tegak ke depan ya, tegak. Jadi soul-nya itu ke atas ya, ke atas. Jadi seperti itu. Jadi takwim, qawama. Di sini bisa juga kata dasarnya sama juga dengan kalau kita ingat di surat Al-Kahf ya, qayyimah, upright. Itu sama juga kata dasarnya, rootnya dengan qawama, takwim ini. Artinya sama. Dan seperti juga dalam surat Al-Kahf artinya adalah tegak ya. Ya. Dan itu ada dua pendapat, merujuk kepada buku Quran ya, upright, atau terhadap Nabi Muhammad. Ya, bisa dua, hu-nya itu bisa hu dalam Quran itu kan, atau hu artinya Al-Quran. Tapi dua-duanya tidak, dua-duanya juga bisa. Jadi ada, karena makna dalam Al-Quran itu banyak ya. Jadi Al-Quran itu upright dan Nabi Muhammad upright ya, qawama. Kemudian kita juga mengetahui kalau sholat ya, aqimis sholat ya, mendirikan sholat, atau aqimi wajhika lid dini hanifah ya. Jadi arahkan wajahmu ke atau dalam hal ini laksanakan sesuai dengan ajaran din hanifah yang paling primordial, yang paling bersih ya, yang paling benar. Dalam hal ini agama Islam refer ya. Itu aqim juga sama, tegapkan ya, dirikan ya. Kemudian kiamat juga kan kata dasarnya sama dengan itu, kiamat ya, yaumul kiamah. Jadi balance. Jadi kalau dari ayat-ayat ini yang menggunakan kata dasar rootnya sama, ko wa mi atau ko ya dan mim ya, itu artinya kita melihat kalau orang-orang yang ihdinas siratal mustaqim ya, kata dasarnya sama, mustaqim, qim ya, mustaqim ya, qim ko ya. Kalau kita mengikuti jalan yang benar, siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang balance ya, dengan arti kita mengikuti ajaran Al-Quran tadi qayyimah, atau mengikuti sunnah Rasul ya, karena bisa dua, qayyimah, dan juga mendirikan salat, aqimus salat ya, yuqimu hududullah, jadi menjaga batas-batas yang telah diberikan Allah, maka orang-orang tersebut akan sukses di yaumul qiyamah. Mengapa mereka akan sukses di yaumul qiyamah? Karena mereka sudah berusaha di dunia ini untuk balance. Ya, untuk balance ya. Jadi agama Islam itu agama yang balance ya. Jadi khairul umuri awsatuha. Itu menurut hadis Nabi. The best of all matters is the middle way ya. Atau dalam Al-Qur'an juga ada wakana baina qawama ya. Jadi selalu ada jalan yang tengah ya. Karena di situ disebutkan mengenai orang yang bersedekah ya, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kekurang sedikit, tetapi selalu ada jalan yang tengah ya. Karena kadang-kadang kita kalau sedang bersedekah juga harus berpikir kan, bagaimana nih sedekahnya, segini atau segitu ya. Tapi kita selalu ada jalan yang tengah. Karena baina dzalika qawama ya. Dan di antara itu selalu ada jalan tengah. Dan jalan tengah adalah jalan yang terbaik. Jadi tadi disebutkan manusia ini ahsani taqwim, diciptakan sebagai orang yang atau makhluk yang balance ya. Balance ya. Dalam hal ini juga secara spiritual dan dihubungkan dengan 3 ayat yang tadi, watini wazaitun waturisinun wahadzal balir amin, yang merujuk kepada 3 agama samawi di Near East ya. Artinya manusia ini reseptif untuk menerima ajaran agama ya. Karena hanya manusia dan kalau hewan misalnya kan tidak bisa ya. Jadi dari dulu memang seperti itu saja kehidupannya ya. Tapi kalau manusia berkembang kan, karena manusia itu bisa memiliki akal dalam hal ini. Memiliki akal, hanya manusia ya yang memiliki akal bisa menerima demikian ya. Jadi reseptif terhadap revelation. Jadi balance ini secara fisikal kita balance, beautiful ya. Tidak ada yang sekarang robot juga semua kalau bikin robot jarinya seperti kita 5 seperti ini ya. Ya, nah, ada 3. Jadi ada dasarnya ya. Secara spiritual, balance pun, takwim pun ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang reseptif atau bisa menerima ajaran agama ya. Itu ayat yang keempat ya. Kemudian ayat yang kelima ya.
Jadi telah tadi ahsani taqwim, makhluk yang oleh Allah, malaikat pun diminta untuk bersujud. Ya. Jadi posisi kita itu sangat tinggi. Ya. Tetapi ayat berikutnya, kalau tidak hati-hati, summa radatnahu asfala safilin. Ya. Dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan the lowest of the low. Ya. The lowest of the low. Ya, summa radatnahu asfala safilin. Ada juga yang menyebutkan the lowest lowly. Ya, karena kalau asfala safilin, the lowest of the low, katanya harusnya dalam bahasa Arabnya jadi asfala as-safilin, bukan asfala safilin. Tapi itu pembicaraan ulama ya. Buat kita ini saja harus hati-hati karena posisi kita ini bisa tinggi atau rendah. Kadang-kadang dalam waktu 1 jam kita misalnya kita sedang di masjid, tiba-tiba keluar dari masjid ada yang mobil dari belakang, terus tiba-tiba marahnya kasar sekali. Jadi hanya dalam waktu pendek bisa dari atas ke bawah ini bisa sangat cepat ya, karena ada qalb tadi yang berputar-putar ya. Jadi harus hati-hati, makanya harus dilatih ya kebersihan hati ini, karena manusia ini makhluk yang bisa spektrumnya luas ya istilahnya, dari atas ke bawah itu sangat luas ya. Summa radatnahu asfala safilin. Nah, tetapi ada juga yang menyebutkan ini para ulama ini juga merujuk ya. Jadi itu merujuk kepada secara fisik kita ya. Ya kalau tadi secara spiritual kita secara hati itu bisa turun derajatnya ya. Jadi bisa lebih tinggi dari malaikat, tetapi bisa juga lebih buruk dari setan. Kenapa Evan bilang lebih buruk dari setan? Karena setan itu bisanya cuma mengundang. Pada saat ditanya, saya hanya mengundang. Kamu yang melaksanakan. Jadi setan itu suka ngeles nanti di yaumul qiyamah ya. Ditanya, oh enggak, saya cuma mengundang. Kamu yang melakukan. Dan kita membuat bangga setan. karena dia mungkin kebayangnya enggak seperti itu, tapi kita malah lebih provokator doang. Dia coba provokator dan kita mungkin melakukannya jadi lebih baik dibanding yang dia pikirkan. Jadi kita bisa lebih tinggi dari malaikat, di mana Allah sendiri meminta malaikat untuk bersujud, sujud berhormat, atau bisa juga untuk lebih jelek dari setan. Ya, karena setan sendiri iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah setan itu dalam Al-Quran ya, dan minta supaya ditunda hukumannya sampai hari akhir, karena dia ingin mengajak. Dan sayangnya seperti yang pernah kita bahas dalam surat Yasin ya. Jadi lebih banyak ya yang mengikuti setan ajakan setan dibanding yang tidak mengikuti, sayangnya ya. Tapi ya mudah-mudahan kita semua termasuk jadi orang-orang yang bisa menahan diri dari godaan setan ya. Amin. Amin. Jadi summa radatnahu asfala safilin itu secara spiritual tadi seperti itu, secara fisik tentunya kita juga bisa melihat fisik kita makin tua ini makin turun ya. Dalam surat Al-Yasin ayat ke-68, wa man nu'amirhu nunakishu fil khalq afala yaqilun. Ya, jadi pada saat fisik kita berkurang, rambut memutih, tidak terlalu tegak lagi, jalan jadi rada-rada slow ya, kita sebetulnya harus melihat ya, harus melihat ini sebagai menerima kondisi ini ya, menerima kondisi ini, tetapi sebagai pelajaran ya, pelajaran bagi kita bahwa the time is come ya. Jadi dalam masa setelah mungkin tabiin ya, ada yang bertanya, oh kalau saya di sini soalnya tidak ada Rasulullah lagi, jadi tidak ada yang membimbing lagi. Kemudian salah seorang tabiin menyatakan, tidakkah rambutmu yang putih itu cukup sebagai peringatan bagimu? Ya, jadi kita harus melihat ya bahwa kita itu jadi kita dari bayi kan, kemudian masa-masa prima, kemudian ya, bahwa ya jadi seperti itu. Jadi kita harus melihat ya, kita harus makin sadar. Kita diberi kehidupan satu hari lagi, atau satu malam lagi. Gunakan sebaik-baiknya. We never know that this is the last night. Ya, seperti itu. Jadi kita harus memanfaatkannya. Ya, summa radatnahu asfala safilin. Nah, salah satu keunikan dalam Al-Quran ya, itu kalau ada yang seperti ini pasti ada berita baiknya juga. Ya. Jadi tadi summa radatnahu asfala safilin,
illal ladzina amanu, kecuali ada jalan keluarnya, ya. Jadi tadi kan ahsani taqim sumarudan asfal safilin, tapi ada jalan keluarnya seperti dalam surah Al-Asr, ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, ya. Jadi iman itu keyakinan dalam hati, tetapi harus dilaksanakan, ya. Amal dengan amal soleh, ya. Amal soleh, perbuatan yang soleh, amal soleh tadi, ya. Ada yang menyebutkan tafsir dari ayat ini, ya, ini berdasarkan hadis juga, ya, bahwasanya orang yang ini merujuk kepada orang yang memelihara hubungan dengan Quran. Ya, jadi yang dirujuk oleh Allah, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, ini adalah orang yang memelihara hubungan dengan Al-Quran dan tidak saja membacanya tetapi mengamalkannya. Ya, dan kita bisa lihat, ya, coba kalau Ivan lihat sendiri imam-imam yang ada di masjid atau yang pernah Ivan bertemu, ya, umurnya sudah 60-70, tapi subhanallah, memorinya kuat sekali. Ya, sedari kecil membaca Al-Quran, memorinya kuat sekali, ingatannya kuat sekali, dan masih kuat, ya, umur 70-80, ya, masih sehat, ya, diajak bertamu ikut, ya, seperti itu, ya. Dan kadang-kadang ada juga yang menyatakan bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran dan memiliki hubungan dengan Quran itu ada nur, ya, wajahnya itu bersinar, ya. Coba lihat ulama-ulama yang soleh, ya, lihat fotonya, dibandingkan dengan foto orang yang katakanlah sering berkeliaran malam-malam, ya. Coba dibandingkan fotonya pada saat umurnya sama 60 tahunan gitu, ya, 60-70. Coba lihat, bersinarnya berbeda. Ya. Apa namanya dalam Al-Qur'an, simahum wujuhum, ya. Ya, jadi simahum fi wujuhum. Kalau jadi ada sinar, ya, di wajahnya, ya, seperti itu. Jadi ya, seperti itu. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, kalau ada jalan keluar, falahum, dan bagi mereka ya, ya, dalam, jadi tidak ada tunggu menunggu, bukan bukan cuma falahum, dan untuk mereka yang tadi, ya, ladzina amanu wa amilus sholihat, falahum ajrun, hadiah, ya, balasan, ajar, ya, ajrun ghairu mamnun, tidak berhenti, ada hentinya, ya. Nah, ini ada beberapa ini juga, ya, ada beberapa. Yang paling mudah tentunya secara spiritual, ya, ghairu mamnun itu kalau masuk surga kan khalidina fiha abada, ya, jadi hidup di surga selamanya. Jadi tidak ada berhenti, tidak ada hentinya, ya. Tetapi secara di dunia juga ada juga yang mengartikan, ya, di dunia juga ada ini artinya ghairu mamnun ini. Nah, kita sekarang kalau kita sedang posisi kuat, ya, kita sholat rajin, ya. Tapi kadang ada masanya kita sakit, ya, tidak bisa sholat atau sholatnya mesti diperpendek. Allah menjanjikan amalannya, ajarnya sama. Kalau kita bersedekah, pada saat kita sempit, pahalanya tetap sama, walaupun sampai tidak bisa. Dan itu artinya ghairu mamnun. Ya. Pada saat kita dikodok, misalnya, ininya tetap sama pahalanya. Ya. Ghairu mamnun yang ada di dunia tadi, ya, bisa diartikan dalam sholat, dalam sedekah seperti kita bicarakannya. Kalau kita rajin, ya, insya Allah kita juga bisa seperti itu, ya, bisa pada saat kita dalam sempit, kita tetap diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala yang sama, ya, dalam bersedekah, dalam beribadah yang lainnya juga. Ya. Jadi itu tadi falahum ajrun ghairu mamnun, ya, reward unceasing dalam bahasa Inggrisnya, ya. Nah, kemudian yang dua ayat berikutnya itu retorik, ya, kalimat retorika, jadi pertanyaan yang tidak meminta jawaban, ya, hanya pertanyaan saja, ya. Ya, di sini, what then will make you deny religion? Fama yukadzibu kabadu biddin. Nah, ini kalau yang bisa bahasa Arab mungkin ada, atau mengerti bahasa Arab, ya, mungkin ada bertanya, ya, ada yang janggal, ya. Karena siapa kalau orang itu man biasanya, ya, man, ya, man huwa, siapa dia, ya. Tapi ini kok disebutnya fama, ya, fama, ma itu buat yang inanimated object, ya, bukan animated object, bukan benda hidup, ya.
ini Allah SWT benar-benar ya di sini tuh. Jadi kalau orang yang manusia ya diciptakan dari satu tes mani yang hina, kemudian menjadi ahsani takwim, ya, kemudian hidup di dunia banyak sekali nikmatnya, kemudian dinaik sama yukadzibu kazab, mendustakan, kabadubid din itu agama ya, din itu juga berarti dalam kata dasar yang modern Arabik sekarang artinya juga bisa hutang ya, hutang din dalam agama. Wa'aisna min golabati dain, ya ada doa ya, bapak ibu tahu ya, untuk dibebaskan dari hutang ya, wa'aisna min golabati dain, ya dain sama kata dasarnya dengan din. Jadi dari yang hina diberikan sesuatu yang dinaikkan derajatnya, ya memiliki akal untuk menangkap revelation ya, wahyu, kemudian menolak wahyu. Tidak pantas disebut manusia. Tidak ada insan lagi. Fama, ya. Allah tidak menggunakan man, tapi menggunakan ma di sini. Ya, sudah serius sekali di sini. Fama yukadzibuka ba'dubidin. Ya, tidak meminta jawabannya. Ini retorik. What then will make you deny religion? Ya, fama yukadzibuka ba'dubidin. After all this thing, after all this rahmah, after all this bounty, why do you deny? Ya. Nah, sekarang kalau kita ingat ya, ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, misalnya ya, di Makkah. Misalnya Rasulullah SAW menuju Ka'bah, karena Rasulullah SAW tidak hanya berkumpul dengan di Darul Nadwa dengan orang-orang yang sudah beragama ya, beragama Islam, tapi kadang-kadang harus menyampaikan risalah di depan Ka'bah juga, di hadapan kaum Quraisy ya. Bayangkan ya, menyampaikan seperti ini. Ya seperti itu. Jadi retorik. Dan mereka saudara-saudara Nabi. Ya, mereka saudara-saudaranya Nabi. Ya, jadi sangat keras ya. Fama yukadzibuka ba'dubidin. Ya. Kemudian yang terakhir, insyaallah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Isn't it Allah the best of the judges? Ya, apakah Allah bukankah Allah judge ya, hakim yang paling adil, hakim, ahkam yang paling adil, yang paling hakim, hakimin, hakim, orang yang mengadili, ya, paling adil. Jadi di sini Allah SWT seolah-olah juga agak memberikan berita baik juga ya. Jadi despite tadi ya, fama tadi, tapi Allah adalah Maha Adil. Orang yang telah berusaha untuk balance, ya, dan di hidupnya bercoba untuk balance, Allah akan hadir. Ya. Orang yang tidak balance hidupnya, melupakan Allah, mendinai agama, dia memang sudah sepantasnya. Ya. Dan itu secara surga dan neraka ya jelas. Dan dalam surga pun, ya Islam ini bukan negara sosialis ya. Dalam surga pun ada tingkatan-tingkatannya. Neraka pun ada tingkatan-tingkatannya ya. Neraka jahanam itu kita tidak mau. Jadi kita dibalas oleh Allah sesuai dengan usaha kita, ya usaha kita. Tentunya itu secara pada saat kita mengkaji akidah beberapa waktu lalu itu secara syariah ya, usaha kita. Tapi kalau secara spiritual tentunya semua adalah rahmat Allah ya. Kalau Allah menginginkan kita yakin kita akan ditolong ya. Makanya kita kalau misalnya naik haji di Jabal Rahmah, di Padang Arafah, kita selalu minta rahmah. Tidak ada yang minta adil. Kok diminta adil habis sudah. Tidak kurang kita. Tapi selalu minta rahmah karena kita tahu kita itu banyak salahnya dibanding yang ini ya. Kita minta rahmah. Dan Allah Maha Rahmah. Sifatnya setelah Allah yang pertama rahmah. Ya, Ar-Rahmah Ar-Rahim. Rahman terhadap siapa saja, Rahim terhadap orang yang beriman. Ya, demikian. Jadi Allah katanya dalam hal ini mengconvince kita. Alaihissallahu ahkamil hakimin. Ya. Dan tadi kita disebutkan kalau kita membaca surat ini bukan dalam sholat ya, membaca surat ini pada saat ini kita menjabat bala, bala ya dalam bahasa Arab bala, artinya dalam bahasa Inggris itu indeed atau memang benar. Allah lah yang paling adil. Ya, jadi kalau sedang membaca sendiri baca demikian. Alaihissallahu ya kami
hakimin balagh. Ya, demikian. Oke, demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak pengajian Calgary. Barangkali ada yang bertanya atau barangkali ada yang menambahkan, silakan. Atau Bimo mungkin juga bisa dilihat kalau ada yang bertanya, bisa dipandu. Silakan langsung aja Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharing misalnya, monggo. Saya mau ya, sedikit menambahkan. Silakan. Kedengar nggak Pak suaranya? Jadi silakan. Ya. Jazakumullah khairan Pak Irfan atas paparannya tentang tafsir surat At-Tin, dan sangat menarik dan sangat detail sekali. Banyak sekali ilmu-ilmu dan faedah yang bisa kita dapatkan dari pemaparan beliau. Jazakumullah khairan Pak Irfan. Insyaallah. Jadi ada poin menarik yang tadi saya amati, terutama tentang ayat berapa tadi. Jadi intinya summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi beliau tadi sudah memaparkan bahwa ketika kita memiliki harta, kemudian kita rajin bersedekah, kemudian qadarullah ternyata pada saat itu Allah sempitkan rizki seorang hamba, maka hamba itu pada saat tidak bisa bersedekah akan terus bisa bersedekah. Dan ini sangat menarik sekali, dan betul seperti kata Pak Irfan, ini spektrumnya bisa diperluas. Jadi bukan hanya sedekah, tapi juga bisa sholat, zakat, atau dan yang lainnya, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan ini sangat menarik karena di lain sisi Rasulullah SAW pernah bersabda, jadi kalau intinya begini, ketika kita sering sholat berjamaah, kemudian tidak pernah telat dan rutin, kemudian suatu saat kita bersafar atau qadarullah kita sakit, otomatis kalau kita bersafar kita tidak bisa sholat seperti biasanya. Pun juga ketika sakit, katakanlah kalau sakit kan bisa sholatnya yang semula berdiri jadi duduk atau berbaring. Karena kalau normalnya misalkan sholat berduduk itu berarti pahalanya separuh dari yang berdiri. Tapi kalau ternyata kondisinya sakit, maka pahalanya insya Allah akan tetap full, karena kita di hadis Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Dan kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya sebenarnya Allah wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian juga diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW yang seperti tadi. Jadi kalau sudah rutin dilakukan, ternyata ada halangan, maka insya Allah meskipun tidak dilakukan, maka pahalanya akan tetap terus mengalir. Dan mungkin ini di pandemi seperti saat ini juga bisa teraplikasikan. Pandemi kan juga penyakit. Jadi misalkan kita biasanya ke masjid, biasanya rutin mengadakan kajian, qadarullah setelah pandemi kita nggak bisa ke masjid. Kalau di tanah air kan masjid ditutup dan segala macam kan. Jadi ya sudah, tidak apa-apa, tidak perlu sholat ke masjid kalau memang tidak bisa ke masjid. Insya Allah tetap pahalanya akan dihitung seperti ke masjid. Pun demikian dengan sholat Jumat. Sholat Jumat kan syaratnya ada banyak ya. Kalau di tanah air mungkin sulit untuk melaksanakan sholat Jumat karena mungkin masjidnya ditutup atau banyak yang sakit di suatu daerah. Oleh karena itu ya qadarullah kalau ternyata tidak bisa sholat Jumat, mudah-mudahan sholat zuhur itu juga tetap dicatat dengan sholat Jumat, karena sebelumnya sudah rajin dengan sholat Jumat. Itu Masya Allah menarik sekali. Dan kemudian tentang yang tadi cerita yang dipaparkan oleh Pak Irfan, kalau seorang ulama, imam itu hafalannya luar biasa, bahkan tua pun juga hafalannya luar biasa juga, itu nampaknya banyak sekali contohnya. Bahkan bukan hanya hafalan, yang saya tahu itu fisiknya pun juga wah masih kuat. Jadi umurnya lebih dari 100 tahun itu ibaratnya lompat lari-lari itu masih wah Masya Allah luar biasa. Kemudian ketika ditanya, jadi kalau nggak salah itu Ibnu Rajab yang cerita, ada seorang ulama umurnya sudah 100 tahun lebih, beliau masih bisa lompat dari satu tempat ke tempat yang lain dan jaraknya jauh. Kemudian ditanya apakah rahasianya? Rahasia beliau adalah menjaga diri dari maksiat. Jadi kalau kita menjaga diri kita dari maksiat, maka insya Allah ketika besok di hari tua, maka fisik kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya yaitu tetap menjaga diri, tetap beriman. Ketika muda kita beriman, nanti insya Allah ketika tua Allah akan kita. Kalau kita lihat kan ya kita tidak ingin ketika kita tua kita menyusahkan orang lain kan.
Oleh karena itu ya salah satu caranya ya dengan cara menjaga diri, kemudian dari menjaga diri maksiat, terus rajin beribadah, dan juga ada doanya. Di antara ada banyak doanya, bisa dicari mungkin. Di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi intinya kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dari lemah, dari pikun, kemalasan, kesedihan, dan juga dari hutang. Ya, dari itu juga penting. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kalau atas tambahannya Pak Mugli. Teh Dede ada pertanyaan, sudah angkat tangan? Enggak, Teh Dede? Iya. Ya. Assalamualaikum, Irfan. Ini mau nanya, terakhir kan katanya kalau setelah baca atin itu setelah selesai baca bala, itu di aplikasi juga di dalam ritual sholat nggak? Kita pas lagi baca itu terus kita baca bala juga gitu, atau gimana? Hanya untuk pas lagi baca di luar sholat apa juga di aplikasi? Di luar sholat. Nah, di luar sholat. Kalau sholat nggak, jangan baca bala. Nggak, ya. Nah. Kalau sholat enggak ya. Nah, jadi ada beberapa surat ya yang Irfan ingat ya, kalau yang hari-hari aja ya, misalnya surat Mulk ya. Kalau surat Mulk terakhir, setelah selesai membaca surat Mulk, Allahu Rabbul Alamin ya. Surat Tin, Bala ya. Jadi ada beberapa surat yang ada ini, yang ada apa namanya? Ada in general kalau kita membaca Al-Qur'an, Dede atau ibu-ibu, bapak-bapak semua ya, jangan terburu-buru ya, nikmati seolah-olah kita sedang berbicara kepada Allah ya, nikmati ya. Jadi kalau misalnya ada ayat-ayat mengenai api neraka, berhenti, kemudian baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, mulai lagi ya. Kemudian misalnya melihat ayat-ayat mengenai surga ya, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, bukan kami ke dalam surga. Demikian ya. Jadi diusahakan seperti kita berkomunikasi ya, berkomunikasi ya. Dan sekarang terus terang aja sudah banyak terjemahan yang sudah cukup baik ya dalam bahasa Indonesia. Paling tidak untuk tahapan pertama itu sudah banyak sekali ya yang bisa dibaca ya. Kemarin ini waktu Irfan pulang juga Kak Irfan memberikan ini ada terjemahan, katanya banyak yang baca, bisa dilihat nggak gitu. Itu ada juga, jadi sudah banyak ya yang jadi kita bisa antara menikmatinya ya, jadi membaca sambil mengetahui artinya pelan-pelan ya. Kan misalnya kalau di bulan Ramadan kita mungkin kejar setoran kalau bulan Ramadan yang khatam ya nggak apa-apa ya, kesempatan ya. Tapi kalau pas setelah bulan yang lain coba dinikmati. Dan ada sebetulnya para sahabat yang menyebutkan paling tidak membaca dalam 1 tahun itu 2 kali ya, kita akan terjaga pahalanya membaca Al-Quran kalau misalnya 2 kali. Jadi 1 kali bulan Ramadan end to end, kemudian setelah bulan Ramadan slow, take your pace, kemudian sambil menikmatinya ya, menikmati artinya dan sebagainya. Demikian Teh Dede. Oke, terima kasih Irfan. Oh ya, ada lagi yang mau bertanya? Heidi ada pertanyaan? Goza, do you have any question? Oh, enggak. Ada pertanyaan? Any question? No question. Okay, then so far. Mas Bedek, Pak Bruce, yang lainnya, Pak Putih, Pak Gita. Cukup jelas, Pak. Paparannya menarik. Oke, kalau tidak ada, kuli-kuli haza, wastagfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Ya.